Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pada kondisi Indonesia yang mencekam, semoga kita semua terhindar dari virus yang selalu menghantui kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Pada kesempatan malam hari ini saya menghadirkan teman mimpi saya untuk mendaur ulang kader dan pengkaderan dalam PMI berdasarkan pemaknaannya. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat, semoga selepas ini masih sehat juga. Amin. Karena cara soal kader dan pengkaderan dalam PMI ini ya cukup sensitif saya pikir ya. Karena ya lagi-lagi kita harus mengikuti orang-orang yang sudah besar, kira-kira begitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin Abang bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Pertama-tama diri saya nggak bisa diperkenalkan, saya memperkenalkan kesatuan diri dan tubuh saya. Oke. Saya SMA, saya kader yang dianggap ngawur, ngaco, dan malam ini saya mau ngaco-ngaco sedikit terkait tema yang cukup berbahaya. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke ngaji kita pada malam hari ini tentang kader dan pengkaderan, jadi kita fokus ke konteks kader dan pengkaderan Bang dalam PMI. Siap. Pemaknaan Abang tentang daur ulang itu apa sih Bang? Karena saya pengen mencari tahu pemaknaan Abang tentang tema yang saya angkat pada malam hari ini, mendaur kader dan pengkaderan di dalam PMI. Pemaknaan saya terkait kata daur Kata daur. di dalam PMI gitu. Enggak, maksudnya topik yang saya ambil pada malam hari ini kan tentang mendaur ulang Oke. kader dan pengkaderan dalam PMI. Nah, pemaknaan Abang dari perjalanan pencarian Abang, kira-kira yang Abang maknai kata daur itu apa sih? Kata daur itu yang saya pahami adalah mengembalikan keaslian atau mengulangi sesuatu yang sudah tidak terpakai atau sudah dianggap Pudar lah, pudar memudar. gitu. Oke. Jadi mengembalikan, membersihkan gitu. Oke, siap. Dari pemaknaan Abang, apa sih historis kata kader itu? Oke. Pertama, kata kader itu berasal dari kata Yunani kadre atau tulisannya itu cadre yang berarti bingkai. Oke. Bila dimaknai secara lebih luas berarti orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas, pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai kebenaran dan kelangsungan suatu organisasi. Artinya, kader adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinuitas sebuah organisasi. Berarti yang selalu berlanjut Bang ya. Nah, kira-kira begitu. Oke Bang. Nah, saya sering temukan di dalam PMI itu kan terkadang orang masih susah untuk membedakan antara kader dan anggota itu. Agak heterogen lah, agak halus. Nah, dari pemaknaan Abang, kira-kira perbedaan dari anggota dan kader ini seperti apa? Karena dalam PMI itu kan ada namanya
PKD. Nah, dari pemaparan Abang tentang perbedaan antara anggota dan kader ini seperti apa? Kemudian di jenjang mana orang dikatakan anggota dan di jenjang mana orang dikatakan kader? Silakan, Bang. Oke, pertama sebelum saya bicara soal itu, saya sedikit menyampaikan soal argumentasi pengkaderan di dalam PMI. Oke, Kurang lebih ada 5 argumentasi yang mendasar mengapa harus ada pengkaderan di PMI. Ya. oke, Pengkaderan dalam PMI atau argumentasi pengkaderan dalam PMI artinya pewarisan nilai-nilai atau argumentasi dialis. Yang kedua, pemberdayaan anggota atau argumentasi strategis. Yang ketiga, memperbanyak anggota atau argumentasi praktis. Yang keempat, persaingan antar kelompok. Itu yang disebut argumentasi pragmatis. Kemudian oke, yang kelima, mandat organisasi atau disebut organisasi administratif. oke, Nah, untuk pengkaderan dalam PMI, dalam PKD dan Mapaba tadi. Oke, pengkaderan berarti proses dari kelima tadi. Artinya pengkaderan adalah proses bertahap atau terus-menerus sesuai tingkat, kemudian capaian, situasi, dan kebutuhan tertentu. oke, Dari sini yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan potensi akal, kemampuan berpikir, moral, dan sosialnya. oke, Sehingga kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan terbentuknya. oke, Untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Perlu digarisbawahi, sesuai dengan cita-cita yang diidealkan. Nilai-nilai yang diyakini. Kemudian misi perjuangan yang diemban dalam PMI. oke, Nah, di PMI disebut kader atau kata kader disandangkan oke, oleh anggota yang telah mengikuti PKD atau pelatihan kader dasar. Jadi kata kader itu melekat pada anggota PMI ketika dia telah mengikuti pengkaderan. oke, Bukan ketika dia sah dalam Mapaba, ya, kemudian dikatakan kader. oke, Saat mengikuti Mapaba dan setelah disahkan menjadi anggota atau bagian dari keluarga PMI. keluarga PMI, barulah dia disebut sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke, Jadi belum disebut kader. Secara utuh dan lebih luas, kader adalah mereka yang telah tuntas dalam mengikuti seluruh pengkaderan formal. Teruji dalam pengkaderan informal dan memiliki bekal melalui pengkaderan non formal. oke, Mereka bukan saja diharapkan eksistensi organisasi dapat tetap terjaga, juga diharapkan kader tetap akan membawa misi gerakan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. oke,
hingga tingkat paripurna. Oke, Nah, siap. kurang lebih begitu. Oke Bang, sebelum saya ngangkat ada beberapa poin yang Abang sampaikan, tadi Abang sudah menyinggung tentang pengkaderan formal, kemudian non formal, informal. Sebelum saya masuk ke situ, saya pengen mencari tahu lagi atau mencari tahu lebih dalam lagi terkait 5 argumentasi dalam pengkaderan tadi. Ya kan, ada argumentasi idealis, kemudian praktis, pragmatis, administratif, dan satunya lagi. Nah, kira-kira dari 5 argumentasi ini, apakah dia satu kesatuan? Kalau memang dia satu kesatuan, mungkin Abang bisa berikan satu contoh rutinitas kita dalam organisasi yang dimana itu mengaktualisasi atau mengimplementasikan 5 argumentasi pengkaderan ini. Yang pertama, apakah 5 argumentasi itu merupakan satu kesatuan? Kalau itu merupakan satu kesatuan, mungkin Abang bisa hadirkan satu contoh rutinitas kita atau perjalanan kita dalam berproses di PMI yang dimana itu mengaktualisasikan kelima argumentasi ini. Di dalam profil kader PMI Oke. ada orientasi dan filosofi. Dia termaktub di dalam tujuan PMI Oke. atau di dalam anggaran dasar. Dalam pasal 4 tujuan PMI, yaitu terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya. Oke. Dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dari rumusan itu dapat dipahami bahwa orientasi paling mendasar PMI adalah pembinaan individu, baik anggota maupun kader. Oke. Dengan kata lain, PMI adalah organisasi kader tempat menempatkan segenap potensi kader sehingga memiliki kesiapan spiritual, pengetahuan, dan teknikal untuk mewujudkan misi PMI. Pertanyaan kamu tadi, apabila atau dia satu kesatuan, Ya, merupakan satu kesatuan. Nah, contoh atau abang bisa menghadirkan rutinitas atau aktualisasi dari 5 hal tadi dalam kita berproses di PMI. Nah, yang baru saya sampaikan soal tujuan PMI dalam anggaran dasar tadi. Oke. Itu menandakan satu kesatuan dari 5 rutinitas tadi. Atau 5 argumentasi itu ya? Atau 5 argumentasi pengkaderan tadi. Oke. Begitu. Dia satu kesatuan. Oke. Nah Bang, sebelum saya masuk kepada sistem pengkaderan yang sudah Abang singgung tadi, tentang formal, non formal, dan informal, saya pengen tanya dulu, pemaknaan Abang tentang pengkaderan ini apa sih sebenarnya? Selain dari 5 argumentasi tadi, yang Abang maknai tentang pengkaderan ini apa? Silakan Bang. Pengkaderan itu saya maknai sebagai sebuah proses yang bertahap atau berulang-ulang, terus-menerus, yang sesuai dengan tingkat capaian, tingkat situasi dan kebutuhan tertentu yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan potensi akal. Karena disitulah hakikat menjadi manusia. Yes, oke, mungkin itu saja. Oke Bang, nah saya pengen masuk ke sistem pengkaderan yang sudah Abang singgung tadi tentang pengkaderan formal, informal, dan non formal. Nah mungkin Abang bisa memberi pengantar sedikit tentang apa sih formal, non formal, informal ini dalam sistem pengkaderan di PMI. Sebelum saya masuk ke sistem pengkaderan, perlu sekiranya kita ketahui apa sih sistem. Atau sistem itu berasal dari kata apa.
Sistem itu berasal dari kata Yunani yang disebut sustema. Sustema. Ya, sustema. Oke. Yang berarti kumpulan. Bila kita maknai, artinya adalah kumpulan utuh atau menyeluruh dari bagian-bagian atau hal-hal yang bersifat konsisten, Oke. teratur, saling terkait, bekerja bersama-sama, terbentuk atas dasar prinsip, rencana, Oke. seksama, dan metode yang rasional. Oke. Yang rasional artinya mudah dimengerti, dijalankan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu berdasarkan situasi dan kebutuhan yang nyata. Oke. Itu yang soal sistem. Oke. Nah, kemudian dari kata sistem, pengertian sistem tadi dimasukkan, kenapa dimasukkan atau diambil, diadopsi ke dalam Pengkaderan. pengkaderan di PMI. Oke. Tadi kata pengkaderan sudah saya bahas, pengkaderan sudah saya sampaikan Oke. tadi, ada 5. Kemudian sekarang sistem dan pengkaderan. Dia menjadi satu kesatuan. Oke. Sistem pengkaderan di PMI merupakan totalitas atau upaya pembelajaran yang dilakukan secara terarah, terencana, sistematik, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, mempertinggi harkat dan martabat, memperluas wawasan, dan macam-macam. Oke. Sampai pada kecakapan insan-insan pergerakan agar menjadi manusia yang muta'ain, Oke. kemudian beradab, berani, santun, cerdik, cendekia, berkarakter, terampil, loyal, peka, sampai gigih menjalankan roda organisasi dalam segala upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangan. Oke. Nah, itu yang dimaksud sistem di dalam pengkaderan PMI. Kalau itu disederhanakan, dia mengatur bagaimana individu kita, ya kan, bagaimana kita bersikap, berpikir, berucap, atau bertindak. Kira-kira sederhananya begitu, Bang, dari segala hal yang sudah Bang jelaskan tentang komponen-komponen atau bagian-bagian yang difokuskan dalam pengkaderan itu sendiri. Ya. Oke, Bang. Nah, saya pengen masuk kepada sistem pengkaderan yang sudah Abang singgung. Tadi Abang sudah jelaskan tentang sistem dan pengkaderan. Nah, yang seperti Abang katakan di argumentasi Abang di awal, bahwasannya ada namanya formal, informal, dan non formal. Nah, tiga hal ini apa sih sebenarnya? Sistem pengkaderan ini. Sistem pengkaderan formal itu seperti apa, informal itu seperti apa, non formal itu seperti apa? Oke, sebelum saya lanjut di situ, saya mulai dari sistem pengkaderan. Oke. Sistem pengkaderan di PMI itu ada 3, Oke. yaitu Mapaba, formalnya, yaitu Mapaba, kemudian PKD, kemudian PKL. Oke. Pengkaderan informal dan pengkaderan non formal atau pelatihan-pelatihan karena tindak lanjut dari Pengkaderan formal itu. pengkaderan formal. Oke. Itu informal. Secara bersama-sama, kegiatan terpadu dengan kebiasaan sehari-hari
di lingkungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI yang memiliki andil menentukan dalam proses pengkaderan. Oke. Karena diorientasikan untuk membentuk serta mengembangkan karakter, sikap, etika, produktivitas, dan kreativitas Oke. para kader. Maka pengkaderan bisa dikategorikan sebagai aktivitas asasi dan sekaligus profetik, Oke. terutama dalam upayanya mewujudkan misi, peran, dan fungsi dalam kehidupan pribadi dan organisasi, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Nah, itu non-formal. Formal, informal, non-formal. Formal artinya, ya, didikan atau pelatihan yang diberikan di keadaan-keadaan tertentu, seperti ada namanya kegiatan mapaba, kegiatan PKD, kegiatan PKL. Oke. Itu untuk pendidikan formalnya. Pendidikan informal dia melanjutkan itu, yaitu pengembangan, Oke. pelatihan setelah dari mapaba, tapi secara bersama-sama. Untuk non formalnya, dia adalah satu kesatuan dari formal dan informal untuk mewujudkan misi, peran, dan fungsi dari organisasi. Oke. Itu yang saya maknai dari Sistem pengkaderan dia. formal dan Oke, dari apa yang abang sampaikan, saya bisa menangkap satu poin bahwasannya ketiga sistem pengkaderan ini dia merupakan satu kesatuan, di mana saling menopang, saling berkorelasi. betul. Oke. Nah bang, dengan kondisi sekarang tidak bisa kita menafikan bahwasannya banyak organisasi yang sekedar menerapkan sistem pengkaderan yang itu hanya sebatas formalitas. Kalau di dalam PMI yang abang maksud itu seperti sistem pengkaderan formal itu, ya kan? Banyak orang yang ketika berkesempatan atau dipercaya berkreativitas di dalam satu struktural, mindset awal mereka intinya sistem pengkaderan formal terlaksana itu, ya kan? Nah, dari apa yang abang sampaikan tentang kesatuan tadi, bahwasannya ketiga hal ini mempunyai hubungan, mempunyai rantai. Kalau seumpama kita hanya menerapkan sistem pengkaderan formal yang bersifat formalitas tadi, apakah sistem pengkaderan itu dikatakan gagal? Atau seperti apa pemaknaan abang? Begini, sistem pengkaderan itu dia memang harus sistematis. Oke. Ya. Formal itu bukan sekedar satu kegiatan yang diadakan untuk bersantai-santai, bersenang-senang, Oke, atau yang tadi kamu sebut formalitas. formalitas. Untuk menjadi kader, tadi sudah saya sampaikan, untuk menjadi anggota atau keluarga dari PMI, dia harus mengikuti tahap atau fase mapaba, Oke, masa penerimaan anggota baru. Jadi dia sah dan tidak sah ditentukan di situ. Nah, kalau cuma sekedar formalitas, ya, berarti PMI gagal. oke. Gagal. Berarti dari pemaknaan abang kalau hanya sebatas dijalankan sebagai formalitas berarti gagal. Gagal. Sekalipun itu disahkan, di buy-out Oke. misalnya, atau Diresmikan lah. diresmikan gitu kira-kira.
Oke. Ada sertifikatnya atau apa itulah ya, kebiasaan di setiap organisasi kan gitu. Oke. Tapi dia tidak boleh dikatakan sekedar Formalitas. formalitas. Karena di situ ditentukan itu. Oke. Nah Bang, saya membaca dari argumentasi Abang bahwasannya penerapan sistem pengkaderan satu kesatuan ini, formal, informal, dan non formal Oke. ini tergantung pada jenjang gitu kan, ya kan? Karena seperti Abang katakan bahwasannya ada namanya fase atau tahap mapaba, ya kan? Itu merupakan sistem pengkaderan formal itu. Nah, penerapan dari sistem pengkaderan non formal, ya kan, di mana dia diberi pelatihan-pelatihan untuk mengasah spiritualitasnya, ya kan, Akalnya. akalnya, kreativitasnya dan sebagainya, atau potensi yang dia miliki. Nah, kemudian diakhiri dengan sistem pengkaderan yang informal, ya kan, merupakan satu kesatuan dari dua sistem pengkaderan sebelumnya. Ya. Berarti penerapan sistem pengkaderan ini dia diterapkan secara jenjang begitu Bang. Betul. Nah, kemudian korelasi ketika diterapkan secara jenjang, taruh aja atau katakan saja di Mapaba itu. Nah, korelasi ketika dia menjadi seorang kader di PKD, itu korelasinya seperti apa? Apakah dia tetap membawa potensi awalnya itu, atau dia harus dituntut untuk memperluas potensi-potensi lain? Begini. Ketika dia menjadi anggota, Oke. itu makanan misalnya. Coba kita analogikan sebagai makanan. Oke. Materi maksud saya. Makanan yang disajikan itu adalah makanan atau materi-materi wajib dalam PMI. Oke. Ketika dia baru selesai mapaba atau masih anggota. Oke. Ketika dia sudah mengikuti pelatihan selanjutnya yaitu PKD, pelatihan kader dasar. Oke. Di situ dia menjadi kader. Di situ dia harus mampu bergerak di dalam ruang informal. Oke. Ya, bergerak di dalam ruang informal dari segi berpikirnya. Bukan lagi di tahap non formal, yaitu asupan. Hanya duduk santai menerima, bukan seperti itu. Di tahap formal. Yes. Artinya dia sudah punya sedikit gambaran pemaknaan terhadap tujuan PMI. Oke. Gitu. Terhadap NDP, terhadap Aswaja misalnya, dan seterusnya. Oke. Nah, saya pengen menghadirkan satu problematika atau kontradiksi. Saya melihat perkembangan organisasi sekarang di era yang begitu mencekam ya, di mana kita dibatasi untuk bertatap bersua secara langsung, ya kan, di mana kita dituntut untuk berpacu dengan teknologi, sedangkan menurut saya itu tidak efektif, karena budaya-budaya itu baru kita terima akhir-akhir ini atau dewasa ini. Apalagi kalau orang-orang yang memang secara background pendidikan formalnya itu di daerah-daerah terpencil, ya kan, sangat asing dengan kondisi seperti ini, yang dimana kita dituntut untuk berpacu sama teknologi. Nah Bang, kalau Abang melihat situasi sekarang, mungkin Abang punya solusi dalam penerapan sistem pengkaderan ini di situasi yang mencekam seperti sekarang ini. Karena saya pikir ini merupakan tantangan semua organisasi Bang, dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Mungkin Abang punya solusi, atau Abang punya tawaran, atau mungkin punya formula, atau mungkin punya masukan kepada sahabat-sahabati yang sekarang diberi kesempatan untuk menunjukkan kreativitasnya di struktural, baik itu rayon maupun komisariat, atau secara umum PMI seluruh Indonesia lah gitu. Oke. Buat sahabat-sahabat di pengurus PMI di masa yang sekarang mungkin agak sulit untuk menjalankan sistem
pengkaderan secara masif ya. Oke. Tetapi PMI punya solusi sendiri. Oke. Sudah menyediakan solusi-solusi itu. Sudah menyediakan transportasi lain untuk menjaga kemungkinan terjadinya seperti sekarang ini, keadaan-keadaan sekarang. Oke. Karena PMI selalu mengikuti perkembangan zaman. PMI tidak sekedar organisasi yang dibuat-buat, asal-asal buat lah gitu kira-kira. Oke. Ada kata kreatif, ya kan? Di situ kalau kita periksa lebih dalam, sebenarnya sistem pengkaderan di PMI tidak seperti saat ini. Oke. Dia tidak akan risau dengan soal kondisi negaranya saat ini, bangsanya saat ini. Dalam arti untuk menjalankan sistem pengkaderannya. Karena dia bisa memanfaatkan segala media. Karena ada kreativitas kan. Dia bisa memanfaatkan itu. Dia bisa mengadakan di mana saja, kapan saja, tanpa harus ada alasan. Karena PMI tidak tahu kata alasan. Yang dia tahu adalah bertanggung jawab. Oke. Sesuai dengan diksi dalam tujuan, Bang ya? Saya pikir begitu. Oke. Nah, sebelum saya akhiri sharing-sharing kita pada malam hari ini, Bang, mungkin Abang punya closing statement atau brief untuk sahabat-sahabati atau mungkin adik-adik Abang yang sekarang berproses di PMI, baik itu anggota ataupun kader. Silakan, Bang. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi mungkin sulit untuk dipahami, khususnya kader-kader yang mengenal saya. Intinya, dari segala ketidakpahaman yang sahabat-sahabat dirasakan dengan penyampaian saya barusan, itu adalah sedikit sindiran saya kepada sahabat-sahabati di jajaran, terutama jajaran komisariat, Oke. dan khususnya Biro Pengkaderan di tingkatan cabang Oke. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang kepedulian terhadap kader-kader di bawah jenjangnya atau di bawah tingkatnya, yaitu pengurus komisariat dan pengurus rayon, Oke. yang begitu redup semangat juang sebagai seorang kader PMI. Nah, semua yang saya sampaikan itu semua rasa kekesalan saya atau pukulan telak gitu. Oke. Bahwasannya kita harus sadar, ini loh, PMI luar biasa Memfasilitasi segala segala kemungkinan. hal, macam-macam. Dalam PMI itu lengkap. Oke. Yang tidak lengkap karena kita tidak mau berpikir. Begitu. Nah, untuk adik-adik saya di pengurus komisariat dan rayon, tetap semangat, tetap satu komitmen. Setiap terang tidak menjamin orang itu mampu melihat dengan benar, dan di setiap gelap juga bukan berarti atau menjamin semua orang tidak dapat melihat, tidak mampu melihat. Oke. Artinya, kembangkan potensimu yang masih tertancap di benakmu yang belum kamu kenali.
Oke, siap. Inilah waktu dan kesempatan di mana kamu menunjukkan bahwa kami sebagai sahabat-sahabati kader PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mampu menghadapi atau mampu hidup di medan tempur apapun. Oke, Terima kasih. luar biasa closing statement dari abang saya, teman mimpi saya. Untuk kawan-kawan penonton channel Satu Sagu Satu Rasa, atau mungkin untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan obrolan santai kita pada malam hari ini, Bang, sharing-sharing kita pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh abang mimpi saya atau teman mimpi saya itu mungkin lebih bersifat universal sebagai pengantar bahwasannya begitu banyak fasilitas di dalam PMI yang telah disediakan dengan segala kemungkinan. Dan satu poin yang saya tangkap dari kegelisahan kita tentang kondisi saat ini, bahwasannya PMI itu selalu menjawab tantangan zaman. Saya pikir begitu. Oke, luar biasa. Dan untuk mungkin untuk pengurus cabang ya, yang udah abang sampaikan, kalau menonton video ini ya Sadarlah gitu. Segera untuk melakukan pembenahan ya dan gebrakan, karena saya pikir sahabat-sahabati di jenjang komisariat akan menggayung gebrakan itu. Oke, mungkin itu saja obrolan singkat pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di daur ulang selanjutnya, tentunya akan membahas tentang materi-materi atau makanan-makanan di dalam PMI itu sendiri. Insya Allah. Oke, Bang. Terima kasih sudah hadir, Bang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi-kopi. Yeah.